Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kalau kita membaca buku-buku sejarah, ada yang mengatakan jika Raden Patah, Raja Kerajaan Demak, melakukan penyerangan terhadap Majapahit di bawah pimpinan Brawijaya V. Padahal Prabu Brawijaya V ini adalah ayah kandung dari Raden Patah. Penyerangan ini dilakukan agar Majapahit yang semula bercorak Hindu-Buddha mau menjadi kerajaan Islam seperti halnya Demak. Cerita ini menimbulkan perdebatan. Apa benar Raden Patah tega menyerang ayah kandungnya demi sebuah kekuasaan? Kalau kita lihat dari fakta sejarah dari beberapa narasumber, ada keraguan jika Raden Patah menyerang Brawijaya V. Memang tidak dipungkiri kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit dalam upaya menyebarkan agama dan mencari daerah-daerah taluan, dalam arti memperluas kekuasaan kerajaan Demak. Namun dari sejumlah bukti, penyerangan itu dilakukan oleh Raja Demak setelah Raden Patah dan Majapahit pun setelah dipimpin penggantinya Brawijaya V. Lalu siapa yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit dan siapa pula Raja Mahit yang diserbu oleh kerajaan Demak? Simak tayangan ini sampai akhir karena jawabannya ada di tayangan tersebut. Namun sebelum membahas lebih detail bagaimana kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap Majapahit, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa, saya mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, sekarang kita mulai pembahasan ini dengan menelusuri jejak Raden Patah. Dikisahkan Prabu Brawijaya V yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1468 sampai 1478 menikahi seorang putri Cina bernama Xiu Banci. Ia adalah anak kawan baik sang Prabu, seorang saudagar Cina bernama Kiai Bantong atau Ban Hong. Prabu Brawijaya V harus menikahi putri Cina sebagai syarat agar Putri Campa, istri Prabu yang lain, tidak mandul. Saat dinikahi Prabu Brawijaya V, Xiu Banci sudah memeluk agama Islam, seperti yang tertulis dalam Serat Kanda. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa selir dari Cina itu berulang kali bermimpi memangku rembulan. Bahkan Ratu Dwarawati atau Putri Campa, istri Prabu Brawijaya lainnya, juga bermimpi melihat putri Cina itu memangku rembulan, padahal ia sedang mengandung 3 bulan. Ratu Dwarawati sangat khawatir dan memohon pada Baginda untuk mengasingkan putri Cina. Saat itu putri Cina juga tengah hamil 7 bulan. Ia akhirnya diserahkan kepada Aryo Damar yang saat itu menjadi Bupati Palembang. Saat melahirkan anak laki-laki, bayi itu diberi nama Jinbun atau Raden Patah. Ia lahir pada tahun 1455 di Palembang.
Jinbun berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1474. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi bahwa setelah Raden Patah berguru pada Sunan Ampel, ia membuka wilayah di Bintara dan mengembangkan komunitas-komunitas Muslim. Walaupun pada mulanya mendapatkan tantangan dari Majapahit dengan berdirinya komunitas Muslim, namun ketika diketahui bahwa pemimpin komunitas tersebut adalah Raden Patah, yang tidak lain adalah putranya, maka wilayah tersebut diserahkan kepada Raden Patah dan akhirnya ia bergelar Adipati Natapraja. Pada tahun 1478, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Namun, menurut buku The History of Java karangan Thomas Stamford Raffles, Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1481. Raden Patah sendiri meninggal dunia pada tahun 1518. Sekarang kita bahas mengenai Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit dari tahun 1468 sampai 1478. Ia adalah putra dari Prabu Bratanjung dan memiliki banyak selir serta anak. Salah satu anaknya adalah Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Prabu Brawijaya V menghadapi berbagai tantangan dan konflik selama masa pemerintahannya, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Ia juga menyaksikan perubahan besar di Nusantara, yaitu masuknya agama Islam yang dibawa oleh para ulama dan wali, termasuk oleh anak kandungnya, Raden Patah, yang mulai menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Pada akhir hayatnya, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk meninggalkan tahta dan pergi ke Gunung Lawu untuk mencari ketenangan rohani. Apakah kepergian Brawijaya V ke Gunung Lawu karena menghindari serangan dari Kerajaan Demak? Ada pendapat, ia sengaja menyingkir ke Gunung Lawu untuk menghindari perang terbuka dengan anaknya sendiri, Raden Patah, yang sedang gencar-gencarnya menaklukkan daerah lain dan menyebarkan agama Islam. Mari kita simak dengan seksama. Upaya Brawijaya V untuk menjaga kebesaran Majapahit mendapat tantangan dari Girindrawardhana, menantunya sendiri. Girindrawardhana ini adalah penguasa Kediri. Ia ingin merebut tahta Majapahit dari tangan Brawijaya V dan menyatukan seluruh wilayah Majapahit. Apapun resikonya, Kediri harus menyerang Majapahit, dan Majapahit harus tumbang oleh kekuatan barisan prajurit Kediri. Tahta kekuasaan Prabu Kertabumi harus bergeser kepadaku. Ia sudah usang. Prabu Brawijaya V sudah tak pantas lagi menjadi Raja Majapahit. Maka akulah yang harus menggantikan, kata Prabu Girindrawardhana, dikutip dari buku Brawijaya Moksa, Detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit. Perang hidup mati antara pasukan Kediri dengan pasukan Majapahit yang identik dengan Perang Bratayuda Jayabinangun pecah di daerah Jingga dekat Kutara Trowulan. Karena banyak para adipati atau temenggung yang milot dan bergabung dengan Prabu Girindrawardhana, tak ayal prajurit Majapahit pun keteteran menghadapi prajurit Kediri, sedang sebagian yang lain meregang nyawa. Majapahit pun tumbang. Peristiwa itu ditandai dengan Candra Sengkolo, Sirno Ilang Kertaning Bumi, yang mengisyaratkan tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Setelah merebut tahta Majapahit, Girindrawardhana mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VI, Raja Wilwatika Daha Janggala Kediri. Gelar itu dimaksudkan untuk menyatukan wilayah Majapahit yang meliputi Wilwatika atau Majapahit, Daha, Jenggala, dan Kediri, sehingga para adipati tidak memisahkan diri
dan agar rakyat mendukungnya sebagai Raja Majapahit. Namun, usaha itu gagal. Banyak rakyat dan adipati yang menganggapnya sebagai pemberontak dan statusnya sebagai Raja Majapahit tidak diakui. Dengan kondisi itu, banyak kadipaten yang memisahkan diri dari Majapahit. Bagaimana sikap Brawijaya menghadapi kekalahan melawan pasukan Kediri? Apakah mencari koalisi dengan kerajaan lain untuk merebut tahtanya lagi? Tidak. Dua abdi kinasihnya, Sabdopalon dan Naya Genggong berkata, "Kalau menurut hamba, sebaiknya Gusti Prabu mempersiapkan muksa dengan menjalani Topobroto atau semedi di Gunung Lawu, tepatnya di kawasan Argolawu. Itulah dharma yang sebaiknya Gusti Prabu lakukan setelah lengser ke Prabon nanti." Moksa dalam konsep ajaran Hindu dan Buddha berarti melepaskan nafsu keduniawian atau purnabawa kehidupan. Maka Prabu Brawijaya V mengajak Sabdopalon dan Naya Genggong pergi ke Gunung Lawu di kawasan Argolawu untuk menggapai kesempurnaan atau moksa dengan menjalani dharma, yakni bersemedi atau Topobroto. Jadi jelas ya, Brawijaya V pergi ke Gunung Lawu bukan karena diserang oleh Raden Patah, tetapi karena serangan menantunya sendiri, Girindra Wardana, Raja Kediri. Di tempat lain, Raden Patah yang mendengar kabar kekalahan Kertabumi Brawijaya V segera berembuk dengan para wali dan menyiapkan pasukan untuk menyerang Girindra Wardana. Dengan serangan tersebut, Raden Patah berharap dapat melemahkan Majapahit agar tidak mengganggu perkembangan Kadipaten Demak Bintoro yang semakin pesat. Raden Patah mengirim pasukan ke Majapahit dan menunjuk Sunan Ngudung, Imam Masjid Demak, sebagai Manggalayuda atau Panglima Perang. Serangan Demak tidak lewat jalur laut karena armada laut Majapahit di Tuban dan Ujung Galuh masih kuat, dan Juwana atau di Pati belum sepenuhnya dikuasai. Jalur pasukan melewati jalur darat, yaitu dari Grobogan, Blora, Cepu, Bengawan Solo, Bulung Benda, Krian, Tarik, dan terus ke jantung kota Mojokerto. Raden Patah ikut serta dalam serangan tersebut dan para wali yang ikut antara lain Sunan Ngudung, Sunan Bunang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat serta Pangeran Cirebon, yaitu menantu Raden Patah. Serangan mendadak dari Demak ini benar-benar merepotkan kekuatan Majapahit, karena sekeliling keraton atau pusat pemerintahan Majapahit telah banyak kantong-kantong beragama Islam seperti di Mejagung, Mojo Agung, Sedayu, Lirboyo, Tarik, Terung, Ampel, dan Gresik. Sesuai dengan isi naskah tradisi Cirebon, Prabu Girindra Wardana mengetahui serangan itu dan menyuruh Raden Kusen, adik Raden Patah, yang telah diangkatnya menjadi Adipati Terung, untuk memimpin pasukan Majapahit menghadapi pasukan Demak, sekaligus untuk menguji kesetiaan pada Raja Girindra Wardana. Serangan pasukan Demak yang dipimpin Sunan Ngudung terjadi dua kali. Dalam serangan pertama, pertempuran sengit terjadi antara prajurit santri di bawah Sunan Ngudung melawan prajurit yang dipimpin oleh Adipati Terung, terjadi di Tuban. Pasukan Sunan Ngudung yang jumlahnya lebih sedikit memberi perlawanan sengit. Dalam serangan ini, pasukan Majapahit yang jumlahnya lebih banyak berhasil memukul mundur pasukan Demak. Serangan kedua masih dipimpin oleh Sunan Ngudung. Adipati Terung memimpin pasukan Majapahit bersama Raja Pengging, Andaya Ningrat, dan putranya Kebu Kanigara, serta Arya Gugur. Arya Gugur ini putra mahkota Majapahit dan juga Adipati Klungkung dari Bali. Adipati Terung yang diangkat menjadi Senopati semula menghindar karena tidak ingin berperang
dengan para santri dari Demak yang sama-sama muslim. Adipati Terung dan Andayaningrat adalah dua orang muslim yang mengabdi pada Majapahit. Adipati Terung dan Sunan Ngudung sama-sama cucu menantu Sunan Ampel. Hanya karena kepatuhan pada perintah Sunan Ampel yang memintanya untuk mengabdi pada Majapahit, ia dengan terpaksa menghadapi pasukan Islam dari Demak. Perang kedua terjadi di Wirosobo, tepatnya di Tunggorono, perbatasan antara Jombang dan Kediri. Rupanya pasukan Majapahit lebih banyak, kuat dan tangguh, sehingga pasukan Demak kalah di medan laga. Bahkan Sunan Ngudung terluka parah pada pertempuran kali ini. Dalam keadaan luka parah, Sunan Ngudung menarik pasukannya kembali ke Demak. Sesampainya di Demak, tak berapa lama ia wafat dan dimakamkan di komplek makam sebelah utara Masjid Agung Demak. Setelah Raden Patah gagal menaklukkan Majapahit di bawah Brawijaya VI, maka Raja ketiga Kesultanan Demak, yaitu Sultan Trenggono, kembali melakukan penyerangan. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, karangan Slamet Mulyana, dikisahkan pada tahun 1527 Sultan Trenggono mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggono juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses. Brawijaya VI terbunuh. Semakin banyak warga Majapahit dan masyarakat Jawa yang menjadi mu'alaf. Keluarga dan anak-anak Brawijaya VI yang enggan memeluk Islam melarikan diri ke Pasuruan dan Panarukan, yaitu di Situbondo. Mereka masih tetap beragama Hindu dan tidak pernah tunduk kepada Kesultanan Demak hingga akhir hayat. Sejak tahun 1527 itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Terbukti bahwa Raden Patah tidak pernah melakukan penyerangan terhadap Prabu Brawijaya V, ayah kandungnya. Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit saat Majapahit dipimpin oleh Girindra Wardana yang bergelar Prabu Brawijaya VI. Ia adalah Raja Kediri dan menantu Prabu Brawijaya V yang melakukan kudeta kekuasaan di kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit baru benar-benar rontok, baru benar-benar runtuh setelah diserang oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah Raja Demak ketiga. Oke, jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan kirim melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di bawah ini. Atau kalau nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita misteri, cerita-cerita sejarah yang di luar pengetahuan masyarakat umum. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.